One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Fitra dari kelompok 11. Hai, nama aku Rajisty Fatimah dari kelompok 11. Hai, aku Tika dari kelompok 11. Hai, aku Sari dari kelompok 11. Halo friend, kita dari kelompok 11 mau ngebahas sedikit tentang bentuk-bentuk ijaz Al-Quran yang kami akan jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan ini dia penjelasannya. Check it out. Yang pertama yang kita bahas adalah bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Jadi bentuk-bentuk ijaz Al-Quran ini memiliki berbagai macam-macam bentuk. Di antaranya adalah yang pertama ada ijaz bayani wa adabi atau ijaz secara bahasa dan sastra. Al-Quran Karim merupakan mukjizat Rasul yang agung, termasuk mukjizat yang indah selain juga mukjizat yang logis dengan keindahan bayannya, kerapian susunan dan uslubnya, dan keunikan suaranya apabila dibaca, sehingga sebagian mereka menamakannya sihir. Sehubungan dengan ini, Qardawi menyatakan bahwa ayat-ayat yang tertuang dalam Al-Quran bukanlah sihir, tetapi merupakan kemujizatan yang paling menonjol sehingga tidak pernah ada yang mampu menandingi sastra Al-Quran tersebut. Oke, yang kedua ada ijaz al-islami al-tashri'i atau kemujizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya. Kemujizatan Al-Quran yang dimaksud di sini adalah mencakup ajaran yang paling agung dan manhaj yang paling lurus untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Tiap-tiap mufradnya menunjukkan dan menerangkan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin diproduk oleh manusia dan suatu yang mustahil jika Al-Quran dikarang oleh seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis dari bangsa yang buta aksara pula, sementara isinya mengalahkan seluruh pemikiran yang dibawa oleh filosof dan Arab bahar. Oke, ijaz yang ketiga adalah ijaz al-ilmi atau kemujizatan secara ilmiah. Bentuk ijaz lain yang banyak dibicarakan bahkan menjadi diskursus pada saat ini adalah mukjizat ilmiah dalam Al-Quran atau ijaz al-ilmi. Pada saat ini timbul satu kecenderungan baru dan melihat kemujizatan Al-Quran yang dikenal dengan kemujizatan ilmiah. Maksudnya adalah petunjuk dan isyarat atas hakikat-hakikat ilmiah yang dikandung dalam Al-Quran yang belum diketahui manusia saat Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, Al-Quran telah mendorong potensi pikir manusia untuk berilmu secara alamiah seperti berpikir, perenungan, dan menghilangkan tirai yang menutupi penglihatan hati sehingga dapat membantu mereka perkaya khazanah pengetahuan ilmiah khusus yang berkaitan dengan kemujizatan Al-Quran. Di sini aku pengen ngebahas sejarah terjadinya ijaz Al-Quran. Dalam sejarah, ijaz Al-Quran itu terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak banget orang yang ngeraguin ekstensi Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, sebagian dari mereka itu mengatakan juga bahwa Al-Quran adalah syair, sihir, atau sebagainya. Nah, maka dari itu, Al-Quran mengeluarkan tantangan kepada orang-orang tersebut. Nah, tantangan yang pertama kali dilontarkan yaitu adalah pada Quran surat At-Tur ayat 33 dan 34, yaitu am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Yang artinya, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu. Nah, jika mereka orang-orang yang benar. Karena tantangan tersebut itu tidak dapat memenuhinya, maka pada tahap kedua ini ialah meringankan tantangannya. Nah, Allah menantang untuk membuat 10 surat yang semisal Al-Quran. Pada Quran surat Hud ayat 11 itu disebutin kayak Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Nah, katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buatnya yang menyamainya. Nah, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Kefasihan mereka dalam membuat kalimat itu lebih tinggi. Nah, tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang sesudahnya. Mereka tidak mampu sekedar mendekati atau menyamainya, apalagi membuat yang lebih baik lagi. Nah, tentu kan nggak bisa tuh. Salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara jenis-jenis efektivitas lainnya yaitu bahasa Al-Quran dengan bahasa lain adalah bahwa segala unsur kebalagohan yang ada di dalam struktur bahasa Al-Quran dibutuhkan secara alami. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak bisa ditiru oleh para sastrawan Arab sekalipun.
Mereka melihat Al-Quran menggunakan bahasa dan lafaz mereka, tetapi bukan puisi, prosa, ataupun syair. Sejarah telah mencatat bahwa Al-Quran turun di tengah-tengah bangsa Arab yang menggunakan sastra. Ijaz Al-Quran dari segi bahasa ini adalah bahwa Al-Quran turun dengan bahasa yang indah lagi menawan, yang mengandung ciri khas yang tinggi, yang tidak terdapat pada kalangan apapun, dan juga sastrawan manapun di kalangan kafilah Arab. Sebagai mukjizat yang universal dan eternal, beberapa segi kemukjizatan Al-Quran diantaranya. Yang pertama, susunan yang indah, berbeda dengan susunan yang ada dalam bahasa Arab, mengabaikan hal-hal gaib yang tidak diketahui kecuali dengan wahyu, tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipastikan kebenarannya, menepati janji dan ancaman yang ditetapkan dalam Al-Quran, adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek syariat. Keunggulan dan kemukjizatan Al-Quran dari aspek syariat ini terdapat dalam Al-Quran, yakni syariat yang sempurna dan tinggi melebihi syariat-syariat di kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, dasar-dasar utama etika, politik, sosial, dan kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek ilmu. Al-Zakarni menyebutkan kemukjizatan Al-Quran dalam segi ilmu. Yang pertama, ilmu kauniyah, tunduk kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Yang kedua, Al-Quran menganjurkan manusia untuk meneliti, menganalisa, dan mengambil manfaat serta pelajaran dari ilmu kauniyah. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan bahwa alam tunduk pada kehendaknya. Yang keempat, Al-Quran menjelaskan bahwa alam adalah ruang lingkup hidayah, membicarakan rahasia langit dan bumi, apa yang tersembunyi di daratan dan di bumi bagian lainnya. Yang kelima, uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengungkapkan tentang ayat kauniyah adalah uslub yang indah. Aku akan menjelaskan tentang aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Dapat diklasifikasikan yaitu menjadi 3 bagian. Ada aspek kebahasaan, berita gaib, dan isyarat ilmiah. Pertama ada aspek kebahasaan. Bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan materi di dalamnya. 2 yaitu aspek berita gaib masa lampau. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah yang lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahannya. Contoh dari kisah-kisah tersebut yaitu ada kisah Nabi Nuh. Keterangan ini ditegaskan dalam Quran surat Hud ayat 49. Ayat ini diturunkan dalam konteks pemberitaan kisah Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menyelamatkan diri dari musibah banjir besar. Yang ketiga ada isyarat ilmiah. Isyarat-isyarat ilmiah itu dapat dilihat dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya astronomi. Bintang dalam bahasa Arab adalah najm yang disebut dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Bentuk jamaknya nujum yang berarti nampak. Bintang pada waktu malam diberi sifat oleh Al-Quran dengan kata sakib yang berarti membakar. Di sini maksudnya menembus dalam kegelapan di waktu malam. Yang kedua ada geologi, gunung-gunung sebagai pasak. Ahli geologi menyatakan bahwa lapisan kulit terluar bumi keras dan padat, sedangkan lapisan dalamnya panas dan cair, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan di dalam bumi. Yang kedua ada gunung-gunung berdiri tegak, bahwa gunung memiliki akar di bawahnya yang jauh lebih besar daripada bagian yang terlihat di luar. Keadaan ini membuat gunung dapat berdiri dengan tegak. Oke friend, sampailah di penghujung acara kita membahas tentang bentuk-bentuk ijaz Al-Quran yang dibawakan oleh kelompok kita sendiri, kelompok 11, dan dimohon dengan amat sangat kepada Ibu dosen Ifati Zamimah agar memberikan nilai yang bagus yang Ibu punya untuk kelompok kita. Kekurangan hanya pada diri kita dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.